1. Jika larutan KNO3 dielektrolisis dengan menggunakan elektrode grafit, maka A. Terbentuk gas hidrogen di anode, B. Terbentuk gas oksigen di katode, C. Larutan bersifat asam di anode, D. Logam kalium mengendap di katode, E. Massa di anode bertambah. Jawaban yang benar adalah A. Ketika larutan KNO3 dielektrolisis dengan elektrode grafit, elektrolisis air dalam larutan dapat terjadi. KNO3 sendiri akan terurai menjadi K positif dan NO3 negatif. Pada elektroda katode, biasanya terhubung dengan kutub negatif, ion-ion K positif dapat menerima elektron dan bereaksi. Namun, dalam kebanyakan kasus, gas hidrogen akan dihasilkan daripada logam kalium, karena hidrogen lebih mudah dikeluarkan dalam reaksi reduksi daripada logam-logam alkali. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah terbentuk gas hidrogen di anode. 2. Gas mulia yang dapat bersenyawa umumnya memiliki sifat A. Didih rendah, B. Oksidator rendah, C. Energi ionisasi rendah, D. Afinitas elektron rendah, E. Keelektronegatifan rendah. Jawaban yang benar adalah D. Gas mulia yang dapat bersenyawa, umumnya memiliki afinitas elektron yang rendah, karena mereka kurang cenderung untuk menerima atau mendapatkan elektron tambahan. 3. Beberapa sifat unsur sebagai berikut. 1. Mempunyai konfigurasi P6. 2. Titik didihnya tinggi. 3. Kereaktifan rendah. 4. Berupa gas diatomik. 5. Mudah larut dalam air. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, yang sesuai dengan sifat gas mulia terdapat pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 5, D2 dan 4, E3 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Dari sifat-sifat yang diberikan, 1. Mempunyai konfigurasi NP6, sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia. 2. Titik didihnya tinggi. Gas mulia memiliki titik didih yang rendah karena mereka memiliki gaya antar molekul yang sangat lemah. 3. Kereaktifan rendah. Gas mulia dikenal karena kestabilan dan kereaktifan rendahnya. 4. Berupa gas diatomik. Gas mulia umumnya ditemukan dalam bentuk atom tunggal, bukan diatomik. 5. Mudah larut dalam air. Gas mulia umumnya tidak mudah larut dalam air. Berdasarkan informasi tersebut, sifat-sifat yang sesuai dengan gas mulia adalah 1 dan 3. 4. Berikut ini pemanfaatan gas mulia yang kurang tepat adalah AHE sebagai pengisi balon udara, BNE sebagai lampu hias, CKR sebagai standar meter internasional, DXE sebagai pengisi lampu blitz, ERN sebagai terapi kanker. Jawaban yang benar adalah C. Gas mulia yang umumnya digunakan sebagai standar meter internasional adalah xenon, bukan kripton. Oleh karena itu, pemanfaatan Kr sebagai standar meter internasional tidak tepat. 5. Diketahui sifat-sifat unsur sebagai berikut. 1. Bilangan oksidasinya selalu negatif 1. 2. Tergolong oksidator kuat. 3. Reaksinya dengan air menghasilkan basa kuat. 4. Sangat reaktif sehingga terdapat di alam hanya dalam bentuk senyawa. 5. Dengan basa kuat memberikan reaksi autoredoks. Sifat-sifat unsur golongan halogen adalah A123, B234, C345, D135, E245. Jawaban yang benar adalah D. Dari sifat-sifat yang diberikan, 1. Bilangan oksidasi selalu negatif 1 benar, untuk unsur-unsur golongan halogen. 2. Tergolong oksidator kuat benar, karena golongan halogen cenderung menerima elektron, sehingga bertindak sebagai oksidator kuat. 3. Reaksinya dengan air menghasilkan basa kuat benar, karena membentuk larutan basa kuat. 4. Sangat reaktif sehingga terdapat di alam hanya dalam bentuk senyawa benar, karena kecenderungan untuk membentuk senyawa dalam keadaan alaminya. 5. Dengan
Basa kuat memberikan reaksi atau redoks, ini adalah sifat yang mungkin tidak secara langsung terkait dengan golongan halogen. Berdasarkan pilihan yang diberikan, kombinasi yang sesuai dengan sifat-sifat unsur golongan halogen adalah 1, 3, dan 5. Namun, perlu dicatat bahwa poin 5 tidak sepenuhnya terkait dengan sifat-sifat khas golongan halogen. 6. Magnesium merupakan unsur yang dapat digunakan pada proteksi katodik dan kembang api, dan di alam, yang dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis. Proses tersebut di atas dikenal dengan nama Adow, B. Gibbs, C. Ostwald, D. Bosch, E. Solvay. Jawaban yang benar adalah A. Proses yang dijelaskan dalam persamaan reaksi adalah proses ekstraksi magnesium dari magnesium klorida cair melalui elektrolisis. Proses ini dikenal sebagai proses Dow. 7. Dari mineral berikut, yang tersusun atas unsur golongan alkali dan alkali tanah adalah A. Pirolusit dan kalkopirit, B. Pirit dan hematit, C. Magnetit dan vanadit, D. Karnalit dan dolomit, E. Kalkosit dan ilmenit. Jawaban yang benar adalah D. Dari pilihan mineral yang disebutkan, karnalit dan dolomit adalah mineral yang terdiri dari unsur golongan alkali dan alkali tanah. 8. Logam alkali lebih reaktif dibandingkan dengan logam alkali tanah. Alasan yang paling tepat adalah, A. Kebasaan alkali lebih kecil daripada kebasaan alkali tanah, B. Elektronegativitas logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah, C. Titik leleh logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah, D. Energi ionisasi logam alkali lebih kecil daripada logam alkali tanah, E. Muatan logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. Jawaban yang benar adalah D. Alasan yang paling tepat untuk logam alkali lebih reaktif dibandingkan dengan logam alkali tanah adalah bahwa energi ionisasi logam alkali lebih kecil daripada energi ionisasi logam alkali tanah. Dalam istilah ini, logam alkali memiliki energi ionisasi yang lebih rendah, yang membuatnya lebih mudah kehilangan elektron dan lebih reaktif dalam reaksi kimia. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah energi ionisasi logam alkali lebih kecil daripada logam alkali tanah. 9. Berikut ini beberapa sifat fisik, kimia suatu zat. 1. Mudah melepas elektron. 2. Merupakan logam lunak. 3. Isolator yang baik. 4. Mempunyai titik leleh yang sangat rendah. Sifat unsur logam alkali terdapat pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban yang benar adalah C. Sifat unsur logam alkali terkait dengan beberapa karakteristik tertentu. 1. Mudah melepaskan elektron, terkait dengan sifat logam pada umumnya. 2. Merupakan logam lunak, logam alkali umumnya lebih lunak daripada logam-logam lainnya. 3. Isolator yang baik, logam alkali memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. 4. Memiliki titik leleh yang sangat rendah, logam alkali memiliki titik leleh yang relatif rendah. Jadi, kombinasi sifat untuk unsur logam alkali terdapat pada pilihan 1 dan 4. 10. Perhatikan data percobaan nyala garam berikut. Warna nyala dihasilkan dari garam yang mengandung unsur AnACl, BKCl, CbAcl2, DCaCl2, ECSCl. Jawaban yang benar adalah C. Warna nyala yang dihasilkan dari percobaan nyala garam berkaitan dengan unsur yang memberikan warna karakteristik pada nyala tersebut ketika terkena panas. Dalam hal ini, warna nyala yang dihasilkan dari garam umumnya berkaitan dengan kation yang terlibat. Baikium pada garam BaCl2 adalah yang memberikan warna hijau pada nyala tersebut. 11. Sifat koligatif larutan ialah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh A. Banyaknya partikel zat terlarut, B. Massa jenis larutan,
C. Jenis partikel zat terlarut, D. Warna zat pelarut, E. Banyak sedikitnya larutan. Jawaban yang benar adalah A. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut yang terlarut di dalamnya. 12. Senyawa magnesium yang digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung adalah A. Magnesium klorida, B. Magnesium sulfat, C. Magnesium karbonat, D. Magnesium kromat, E. Magnesium hidroksida. Jawaban yang benar adalah E. Senyawa magnesium yang umum digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung adalah magnesium hidroksida, yang juga dikenal sebagai susu magnesia. 13. Tindakan-tindakan berikut dapat memperlambat korosi, kecuali A. Meletakkan logam dalam larutan asam, B. Mengecat permukaan logam, C. Melakukan galvanisasi pada logam, D. Meminyaki permukaan logam, E. Menghubungkan logam itu dengan logam lain yang sifat reduktornya lebih kuat. Jawaban yang benar adalah A. Satu-satunya tindakan yang tidak akan memperlambat korosi adalah meletakkan logam dalam larutan asam. Ini sebenarnya dapat mempercepat korosi karena larutan asam bisa meningkatkan laju korosi. 14. Pernyataan berikut adalah sifat-sifat unsur golongan halogen, kecuali A. Dapat membentuk garam dengan unsur logam, B. Unsur bebasnya berbentuk molekul diatomik, C. Titik didihnya dari atas ke bawah makin besar, D. Mempunyai energi ionisasi lebih rendah dari gas mulia, E. Sifat oksidatornya bertambah dari atas ke bawah. Jawaban yang benar adalah C. Titik didihnya dari atas ke bawah makin besar merupakan pernyataan yang salah, karena titik didihnya menurun dari atas ke bawah dalam golongan halogen. 15. Unsur gas mulia yang bersifat radioaktif dan dapat digunakan dalam terapi radiasi bagi menderita kanker adalah A. Neon, B. Radon, C. Argon, D. Helium, E. Krypton. Jawaban yang benar adalah B. Unsur gas mulia yang bersifat radioaktif dan digunakan dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker adalah radon. 16. Pernyataan mengenai unsur-unsur periode ketiga yang benar adalah A. Sifat logam Mg lebih kuat daripada Na, B. Sifat reduktor Na lebih kuat daripada Mg, C. Energi ionisasi Mg lebih kecil daripada Al, D. Sifat oksidator Na lebih kuat daripada Mg, E. Oksida basa Mg lebih kuat daripada oksida Na. Jawaban yang benar adalah A. Unsur-unsur dalam periode ketiga menunjukkan perubahan dalam sifat-sifat mereka, berdasarkan urutan dari logam ke non-logam. Pernyataan yang benar adalah sifat logam Mg lebih kuat daripada Na. Hal ini karena Mg, sebagai logam, memiliki sifat-sifat logam yang lebih kuat daripada Na, karena kedekatannya dengan sifat logam. 17. Senyawa alkali tanah yang digunakan untuk obat antasida adalah ACaCO3, BbSO4, CmGOH2, DCaOC2, EmGSO4. Jawaban yang benar adalah C. Senyawa alkali tanah yang umum digunakan dalam obat antasida adalah MgOH2, yang dikenal sebagai magnesium hidroksida. 18. Untuk mendapatkan logam aluminium dari aliter 2O3 murni dapat dilakukan melalui A. Pemanggangan, elektrolisis, B. Flotasi, pemanggangan, C. Flotasi, pemurnian, D. Pemurnian, elektrolisis, E. Elektrolisis. Jawaban yang benar adalah E.
Untuk mendapatkan logam aluminium dari aliter 2O3 murni, metode yang umum digunakan adalah proses Hall-Héroult, yaitu elektrolisis dari aluminium oksida cair yang dilarutkan dalam larutan leburan elektrolit berbasis fluorida. 19. Perhatikan data nama unsur dan kegunaannya berikut ini. 1 barium campuran pemadam kebakaran, 2 kalsium bahan kembang api, 3 kalium pupuk, 4 belerang fotografi, 5 fosfor karet api. Pasangan data yang keduanya berhubungan dengan benar adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4, E3 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Barium digunakan dalam campuran pemadam kebakaran, sedangkan kalsium digunakan dalam bahan kembang api. 20. Perhatikan gambar berikut. Berubahnya air kapur menjadi keruh, menunjukkan bahwa senyawa karbon mengandung A. Karbon dan oksigen, B. Hidrogen dan oksigen, C. Tembaga dan oksigen, D. Karbon dan hidrogen, E. Nitrogen dan oksigen. Jawaban yang benar adalah A. Pembakaran senyawa karbon akan menghasilkan gas CO2 dan uap H2O. CO2 dapat diidentifikasi dengan cara mengalirkan gas hasil pembakaran ke dalam air kapur atau air barit. H2O dapat diidentifikasi dengan cara diuji menggunakan kertas kobalt 2 klorida. Berdasarkan data pada soal, hasil pembakaran senyawa mengeruhkan air kapur. Hal tersebut menunjukkan hasil positif kandungan gas CO2 pada hasil pembakaran. Jadi, sampel senyawa karbon tersebut mengandung unsur karbon dan oksigen. 21 dari senyawa golongan alkohol berikut, yang merupakan alkohol sekunder adalah A2 metil 1 butanol, B3 metil 2 butanol, C2 metil 2 butanol, D3 metil 1 pentanol, E2 metil 2 pentanol. Jawaban yang benar adalah C. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon sekunder, terikat pada dua atom karbon lainnya. Dalam pilihan yang diberikan, alkohol sekunder adalah 2-metil-2-butanol, karena gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon sekunder pada molekul tersebut. 22. Mentega yang sudah rusak akan mengeluarkan bau yang khas, karena menghasilkan senyawa asam dengan struktur berikut. Nama trivial senyawa tersebut adalah A. Asam butanoat, B. Asam propil metanoat, C. Asam metil propionat, D. Asam butil karboksilat, E. Asam propil karboksilat. Jawaban yang benar adalah A. Struktur yang diberikan adalah dari asam butanoat, yang merupakan asam karboksilat dari rantai butil, CH3CH2CH2CH2, dengan gugus karboksilat, COOH. Oleh karena itu, nama trivial untuk senyawa tersebut adalah asam butanoat. 23. Perhatikan tabel berikut, 1 metanol pewarna, 2 aseton pelarut, 3 formaldehida pengawet makanan, 4 etil asetat pengharum, 5 asam asetat bahan makanan. Pasangan data yang benar adalah A1, 23, B1, 34, C2, 35, D2, 45, E3, 45. Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan tabel yang diberikan, pasangan yang benar adalah metanol, pewarna, formaldehida, pengawet makanan, etil asetat, pengharum, sehingga pasangan yang tepat adalah 1, 3, 4. 24 senyawa kimia yang terdapat di dasar laut, diperoleh dari endapan atau cangkang kapur dari invertebrata laut. Rumus kimia senyawa yang dimaksud adalah ACA3PO42, BCaCO32, CCaCO3, DK2CO3, EKHCO3.
Jawaban yang benar adalah C. Senyawa kimia yang umumnya ditemukan di dasar laut dari endapan atau cangkang kapur invertebrata laut adalah kalsium karbonat, CaCO3. 25. Senyawa kimia dari laut yang dapat digunakan untuk pupuk adalah ACA3PO42, BCA3PO32, CCA2PO33, DCAHCO32, EK3PO4. Jawaban yang benar adalah A. Senyawa kimia dari laut yang dapat digunakan sebagai pupuk adalah K3PO4, yang merupakan kalium fosfat. Senyawa ini merupakan salah satu sumber nutrisi penting untuk tanaman.